Ya mau nggak mau Pak, gitu kan. Karena masih untung dianggap sama yang menang. Kalau dalam politik Pak, kan mau nggak mau. Belum tentu sudah menang aja belum tentu dianggap Pak. Apalagi kita yang belum menang gitu loh. Jadi kita yang belum menang dianggap oleh yang menang. Terus kita masih berunding. Nah saya kira itu namanya kufur nikmat Pak. Kufur nikmat. Ya, tamu saya adalah seorang anak muda, politisi, jarang loh anak muda, serius banget. Pernah aktif di 2 partai dan kali ini menjadi calon wali kota Tangerang, Valdo Maldini. Siapa ini? Valdo Maldini. Itu jadi final Piala Dunia di Roma malam dini hari. Gila kali Bapak kau ya. Waktu kita lahir lagi nonton bola, air ketuban mama pecah Pak. Aduh, pasti Bapak gila bola itu. Nah, sebenarnya dulu namanya Valdo Arman Pak. Valdo Arman. Terus? Karena yang final waktu itu Argentina lawan Jerman. Oke. Nah, jadi waktu dari lahir sampai lulus TK itu nama Valdo Arman Pak. Terus? Tiba-tiba diganti Maldini karena sakit-sakitan Pak. Argentina di kanan, Jerman di kiri nggak kuat Pak. Jadi Maldini Pak. Malam dini hari. Malam dini hari Pak, setengah. Orang pada suka begitu ya. Iya Pak. Dude 2 Desember. Dede Erlina orang awak. Oh Dude itu 2 Desember Pak. Iya. Kayak dude orang bule. Dude. Jadi calon jadi wali kota nih. Insya Allah Pak. Insya Allah. Insya Allah. Apa yang kau cari Valdo? Apa Pak? Apa yang kau cari? Nggak ada yang dicari Pak, selain bekerja aja. Dari dulu kan seorang kerja Pak. Ya. Dari dulu awal berpolitik, tugas di PAN, dikasih kerjaan sama Pak Zul, kerjain ini, kerjain. Ya kan? Maju pileg, tiba-tiba Hamin 1 dikasih tahu pileg maju DPR, maju. Ya kan? Hamin 1. Tuker sama saya dulu ya? Hampir dulu. Hampir. Kalau di PSI hampir tuker dapil sama Pak Helmi. Oke. Terus habis itu masuk PSI, disuruh Pak Jeffrey pergi ke Sumbar, kampanye. Pergi gitu. Ternyata ambiar gitu kan, balik ke Jakarta dipanggil Pak Pratik, kerjain ini, kerjain gitu Pak. Karena kita orang kerja sih Pak. Sama halnya kemarin pileg gitu kan, Hamin 2 minggu tuh Pak. Hamin 2 minggu dan itu pun masih sempat berunding sama Pak Helmi. Pak Helmi kita ganti dapil aja gimana gitu kan. Saya pindah ke Depok karena waktu itu mau disuruh pilkada Depok. Ya kan, disuruh-suruh aja Pak, suruh-suruh aja nih. Jadi ya mungkin karena kita orang yang dianggap mau kerja, suka kerja, bisa kerja. Ya kalau yang dicari ya sekarang ya udah ngerjain apa yang disuruh aja sebenarnya. Karena kan sebenarnya Pak masih muda begini ya banyak kerja dulu deh. Jangan minta-minta, jangan terlalu memilih A, memilih B. Masih syukur Pak dihitung gitu loh Pak untuk ukuran kita masih muda ya Pak ya. Masih dikasih kesempatan lah kasarnya gitu Pak. Jadi ya bersyukur sih Pak sebenarnya sekarang tuh ya masih dihitung gitu. Dan di PSI kan, masih di PSI. Ya kalau dihitung itu Pak di sepulau Jawa itu Pak kayaknya kita aja Pak yang nomor 1 Pak. Yang dicalonkan oleh dari PSI. Iya, kader PSI gitu. Jadi masih dihitung, masih dianggap ya udah kerja aja gitu. Apakah ini disuruh juga untuk maju ke Tangerang ini? Sebenarnya penugasan mungkin lebih tepatnya Pak ya. Karena kan dari partai, dari PSI dan juga Gerindra juga mengusung, bahkan yang mengusung pertama kali Gerindra Pak, yang kick off pertama. Tiba-tiba dipanggil Pak Dasko. Tangerang bro. Apa bisa nolak Pak Dasko? Jangan nyari persoalan. Saya kira kalau udah gini kondisinya ikut yang menang aja lah Pak gitu loh. Maksudnya ya mau nggak mau Pak gitu kan. Karena masih untung dianggap sama yang menang. Kalau dalam politik Pak kan mau nggak mau. Belum tentu sudah menang aja belum tentu dianggap Pak. Apalagi kita yang belum menang gitu loh. Jadi kita yang belum menang dianggap oleh yang menang. Terus kita masih berunding. Nah saya kira itu namanya kufur nikmat Pak. Kufur nikmat. Jadi maksudnya ya waktu itu disuruh Pak Dasko, Mas Kaisang. Mereka ngedil, maju. Datang Pak Wahidin Halim. Sodorin anaknya Fadlin. Ya kamu nomor 1, anak saya nomor 2. Maju kalian. Ya maju Pak, nggak ada pilihan lain. Dan itu terjadi sangat cepat Pak, jujur aja. Maksud saya, Bapak kan 3 kali pilkada kan? Yes. Bapak tahu betul betapa rumitnya mencari rekomendasi partai. Cari perahu. Cari perahu kan Pak. Nah ini perahunya udah datang di depan kita nih Pak. Kita disuruh naik. Iya kufur nikmat sekali kita kalau nggak mau naik gitu Pak. Dan nggak kerja keras tuh Pak. Dan free.
Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak, saya tidak terlibat dalam hal-hal begitu. Maksudnya ya mungkin ada negosiasi antara Mas Kaisang sebagai pimpinan PSI dan Pak Dasko dan Pak Wahidin. Alhamdulillah ya. Iya, sama Pak Zulkifli Hasan juga PAN juga dukung Pak. Nah on the way datang PKS, PKB, Demokrat, yang mudah-mudahan jadi koalisi yang cukup besar. Habis dong ya. Nggak habis sih Pak. 7 sekarang. Ya sekarang di tangan 4, on the way 3. Sisa 1 dari situ, tergantung Golkar nih Pak. Golkar kan lagi ada dinamika Pak. Oke. Ya kalau saya Golkarnya ya ke kita ya mungkin lain cerita lagi Pak. Lawan kota kosong. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Tapi ya lagi-lagi Pak, semuanya nggak kerja saya sendiri Pak. Maksud saya mungkin untuk teman-teman yang mungkin punya keresahan pengen jadi kepala daerah gitu kan. Kan banyak yang bingung gitu. Gimana sih cara jadi bupati, cara jadi wali kota? Ya mau nggak mau harus meyakinkan partai politik dulu Pak. Mau nggak mau kan Pak. Pak Helmi kan 3 kali. Dan Valdo udah berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Dapat kepercayaan. Dapat kepercayaan dari abang-abang gitu. Bang Dasko, Pak Zul, Bang Jeffrey, Mas Kaisang, Mas Surya, PKS juga. Mungkin itu Pak gara-gara dulu sering kerja kenal banyak orang. Bang Andi Arief dari Demokrat gitu. Jadi udahlah kasih Valdo aja lah gitu. Gitu Pak. Karena Valdo orang melihat orang baik bekerja ya. Orang kerja Pak. Orang aktif. Iya orang kerja. Apapun tugas disuruh tugas. Debat sini lawan sana kerja. Pergi bikin ini bikin itu kerja. Jadi MC kerjain gitu loh Pak. Kan kita kerjain aja Pak sebenarnya. Saya tuh orang kerja Pak sebelumnya gitu. Jadi iya, untuk kita yang muda-muda ini mungkin ada teman-teman yang masih muda di politik, mungkin sering salah sangka gitu. Yang muda-muda ini nyari apa sih? Ya memang kita mencari dalam proses ini kan aku belajar juga Pak. Oh ternyata nge-MC begitu. Oh ternyata ngelit kampanye begini. Oh ternyata maju pileg begitu. Nah sekarang maju pilkada kan. Dan mungkin bagi PSI juga Pak. Ini mungkin pengalaman pertama juga kita tarung pilkada di mana kita punya kursi gitu loh Pak. Jadi ya PSI sedang tumbuh. Tapi ini kan bukan pengalaman pertama Valdo. Dulu kan pernah maju di Sumatera Barat ya. Tapi kan masih bakal calon semua. Oh bakal calon semua. Iya nggak sampai tarung masuk kertas surat suara kayak Pak Helmi. Nggak dapat perahu Pak. Oh dulu? Iya nggak ada yang dapat perahu gitu. Saya kan baru tarung itu sebenarnya dari 3 kali tarung. 2 kali tarung baru Pak. 2 kalinya pileg. Ini pilkada pertama saya Pak. Makanya tadi pas cerita sama Pak Helmi, Pak ternyata syaratnya lebih banyak. SKCK lah, surat bebas utang lah, surat anti pilot, surat ini, surat kesehatan ini itu kan lebih rumit. Dan kalau pileg itu yang tarung 200 orang satu dapil, kok ini cuma 2 pasang Pak. Jadinya ya kerjanya lebih keras gitu. Seru sih Pak, seru sih. Kalau ditanya Pak, mana yang lebih enak gitu, pileg apa pilkada? Kayaknya lebih cocok pilkada Pak, saya Pak. Karena kalau pileg aku ngomongnya kan sesuai kebijakan partai. Ya kan? Oh partai dukung BPJS gratis ya kita mau nggak mau kampanyekan itu kan. Nah kalau ini kan aku bisa ngomong banyak Pak, ngomong transportasi publik, ngomong macet, ngomong sampah, ngomong sekolah, ngomong kesehatan, ya kan, ngomong isu lingkungan, isu komunitas, isu infrastruktur, lebih luas. Kita punya ide kampanyenya Pak. Ya, kalau pileg kan kita bikin peraturan, kalau ini kan bikin kebijakan. Ya, apalagi melawan incumbent sekarang ya. Apalagi melawan incumbent. Tinggal kritik aja. Pencapaian incumbent. Bersyukurnya begitu. Bersyukurnya incumbent juga ya nggak keren-keren banget gitu loh Pak. Kalau incumbentnya agak keren, agak pusing juga kita Pak ngadepinnya. Tapi ya bersyukurnya arena kita ngomong kampanyenya lebih luas Pak Helmi. Ini kan bukan pertama kali Valdo pilkada kan ya? Ini pertama kali justru Pak. Oh pertama kali? Ini pertama yang kali. Dulu Sumatera Barat? Itu masih bakal calon. Terus kabupaten apa tuh satu lagi? Kabupaten Pesisir Selatan. Bakal calon Pak. Jadi yang benar-benar daftar ke KPU itu ya pileg aja Pak. Yang pertama 2019 di Kabupaten Bogor. Habis itu 2024 di Jakarta Timur. Beda sama Pak Helmi yang udah dicetak di kertas surat suara 3 kali. Wagub dipromosin KPU kan Pak. Wagub sekali. Bupati 2 kali. Dan Bapak tahu sendiri bahwa dapetin rekom untuk itu kan itu nggak gampang. Nggak gampang kan Pak. Kau gratis tapi kan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah gratis dan ya orang bilang banyak mahar. Karena orang pimpin partai percaya sama Valdo ya. Bergerak ya mulai dari terus mungkin, mahasiswa Pak. ya. Karena kerja terus kita dianggap ya bisa kerja dan kalau bicara soal Gerindra kan Pak, saya kan dukung Pak Prabowo dari awal Pak.
dari Iya. 2019. Lawan Pak Jokowi pun kau dukung. Jadi maksudnya Iya. ya hubungan sama Partai Gerindra udah lama kan Pak. Jadinya Partai Gerindra deklarasi pertama kali. Jubir dulu ya. Jubir Pak Prabowo Sandi Pak waktu itu. Aku kesel banget. Aku waktu itu kan dukung Pak Jokowi. Semua orang kesal sama saya Pak. Siapa nih orang awak dia ngomong apa ini? Semua orang Saya nganggap saya paling aneh keren, Pak. Tapi Iya, iya. tapi gitulah politik Pak. Iya. Maksudnya kadang kita nggak pernah tahu, belum tentu dapatnya sekarang, tapi dapatnya gimana modelnya. Dulu musuh, sekarang teman. Dulu musuh sekarang teman gitu. Dan kami kan dari awal Pak, ketika ya ini pengalaman pertama yang saya tadi juga sempat cerita Pak Helmi, Pak banyak sekali syaratnya. Tidak pernah pilot lah, tidak pernah berlulusan dengan kriminalitas lah, selain Iya. SKCK banyak Pak, surat kesehatan ini itu. Kan ini baru pertama kali Pak. Kalau dulu pileg kayaknya gampang-gampang aja Pak syaratnya kan. Belum lagi B1 KWK partai. Wah Pak, jujur Pak, dapat rekom itu benar-benar sesuatu Pak. Benar-benar sesuatu. Aku juga gratis juga dulu. Bapak gratis juga dulu. Kecuali dari wakilku. Aku saksi waktu wakilku itu menyerahkan mahar ke satu partai. Iya. Udah kasih mahar. Udah mau dikasih ditunda sampai pagi hari. Aku nunggu Indo. Nah, Bapak Enggak keluar juga. Enggak keluar juga. Dan duitnya udah diterima. Larinya ke orang. Larinya ke orang. Ya itu banyak terjadi kan Pak. Itu iya, banyak iya. terjadi. Dan maksudku ya pada akhirnya Pak, ya memang kalau untuk teman-teman ya, banyak yang di sini mungkin masih pengen jadi wali kota, pengen jadi bupati, pengen Kepala jadi daerah lah, kepala daerah, belajarlah ke Pak Helmi Yahya gitu kan. Nanti kalau saya 3 kali kalah. Iya. Jangan belajar dari saya. Ya belajar untuk tidak kalah maksudnya Pak. Syukur-syukur beruntung kayak Pak Helmi gitu, kayak saya yang alhamdulillah dipercaya kan Pak. Dipercaya. Tapi memang kami kira Pak peran pimpinan partai penting. Saya kan juga nggak mungkin sendirian. Ada Mas Kaisang, ada Pak Dasko yang bernegosiasi, Pak Wahidin gitu loh Pak. Jadinya karena mereka ngasih kepercayaan ya kita jalan. Dan karena hubungan baik Valdo juga ya. Jadi partai apa aja nih Do? Gerindra pertama, Nasdem, PSI, PAN, OTW, PKS, PKB, Demokrat. Dan ya itu. Habis dong lawannya. Masih ada sisanya Pak. PDIP mungkin masuk? PDIP Golkar mungkin ke situ. Atau mungkin Golkar kita ambil di situ, PDIP P3 nggak tahu Pak. Kan dinamika nasional juga berpengaruh kan Pak. Nah jadinya ya kita dengan 4 partai ini jalan dulu aja, yang lain kalau gabunglah menjelang. Kan biasanya last minute juga Pak. Untungnya Pak dengan kami udah pegang rekom 4 ini, pasangan wakil sudah ada, kita udah bisa langsung kampanye. Biasanya kan kita nunggu mahar dulu kan. Bohir udah masuk juga belum? Bohir, Bohir. Kalau yang nonton ini butuh infus. Tapi alhamdulillah Pak, maksudnya ya kita kan geraknya juga nggak mahal-mahal gitu. Kita belusukan sekali belusukan. Alat peraga kecil-kecilan masih Pak. Belum lah bikin yang gede-gede, belum lah Pak. Gitu. Karena kan kita sama-sama muda, 34 tahun, sama-sama usia, jadi kita lebih banyak. Ya kita sehari turun 15 titik sih Pak. 15 titik, betul. 15 titik. Per titik itu ada sekitar 200 orang lah. Jadi ya sehari temu 3.000 orang lah Pak. Nah itu yang agak, ya kami berdua kadang-kadang bagi tugas. Ini karena saya ke Jakarta nih, saya lagi jalan nih, Mas Fadlin. Dia bilang, bro aku istirahat dulu bentar ya. Ya akhirnya gitu Pak. Bersyukurnya punya tandem yang lumayan suka kerja juga Pak. Karena beliau seumuran ya. Ya beliau juga pileg, mungkin belum jodoh ya. Kalah-kalah juga mungkin jodohnya pilkada Pak. Kira-kira gitu. Ya kita baru juga lah ya ada pasangan anak muda ya. Semuanya edukasinya keren gitu ya. Mudah-mudahan punya Pak. Prestasi. Valdo kan terakhir pendidikannya Pak? S2 Pak kita. S2 di luar ya? Di Indonesia juga pada akhirnya ngambil juga. Ambil ilmu politik Pak akhirnya saya di UI kan. Saya fisika dan politik pendidikannya. Kalau Mas Fadlin hukum. Jadi ya dia tuh sampai ke Inggris siapa? Valdo juga? Aku juga. Mas Fadlin sempat ke Australia. Ya jadi ya mudah-mudahan lah Pak. Kita kan Mas Fadlin kan orang Tangerang gitu kan. Aku sahabat beliau lah gitu. Jadi ya kita banyak ya bicara lah soal keresahan Mas Fadlin terhadap Tangerang, soal misalnya dulu papaknya udah bangun banyak sekolah gitu kan, tiba-tiba berhenti. Tidak berlanjut pengganti bapaknya. Iya, sedangkan demand-nya itu gede sekali gitu Pak. Karena lulusan tambah banyak gitu kan Pak. Nah terus bapaknya dulu Pak punya kartu multiguna Pak. Jadi sebelum ada BPJS, kalau di Tangerang itu ketika Pak Wahidin jadi
Wali kota. Datang pakai KTP KK digratiskan, Pak. Ini gratis. Iya, sebenarnya mirip sih sama skema yang ada di beberapa daerah dan pada akhirnya diadopsi oleh KIS kan, Pak, sebenarnya. Nah, itu mungkin kita akan cari celahnya lagi, Pak, gimana itu bisa tetap tidak semua biaya sakit itu ditanggung APBN juga, APBD juga terlibat. Kan butuh keberpihakan kepala daerah kan, Pak, sebenarnya untuk sarana dan sarana. Karena kami lihat, Pak, karena ini kota, Pak, pasti kan living cost-nya tinggi bagi masyarakat di situ. Tentunya kami berdua punya keinginan, Pak. Misalnya kita tentu mengurangi living cost mereka dengan belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Untuk mengurangi biaya transportasi mereka, gitu ya. Misalnya kita bikin transportasi yang interkoneksinya oke. Karena kan ini kota ujung ke ujung cuma 30 menit, Pak. Ya kan? Lebih rumit sebenarnya bangun Jaklingko di Jakarta kan sebenarnya dibanding bangun transportasi publik di Tangerang gitu. Belum ada sama sekali? Ada, Pak, tapi sayang masih belum maksimal kalau menurut kami. Haltenya belum maksimal, jadwal kedatangan bisnya juga belum pasti, juga di dalam bisnya juga masih kurang nyaman. Cukup kurang nyaman. Jadinya kan sebenarnya isu-isu kota kan isu-isu soal kebersihan, isu kemacetan, isu transportasi publik, isu sekolah, lapangan kerja, kesehatan. Lapangan kerja banyak yang nganggur. Nah, bagaimana Tangerang ini, Pak? Tangerang ini adalah daerah yang sebenarnya bisa kita bilang banyak sandwich generation-nya. Dia gemuk di tengah, size penduduknya gitu. Jadi yang di usia produktif itu ada sekitar 55% lah, Pak. Bahkan kalau sampai 40 itu 61%. Nah, kami berdua sih berharap punya ikhtiar nanti, Pak, di usia produktif ini penganggurannya 0%. Gitu. Jadi kita pastikan mereka kalau yang pengen jadi pengusaha nanti kita inkubasi, kita ketemukan sama mentor-mentor yang hebat gitu kan. Mungkin salah satunya Pak Helmi nantinya akan membantu anak-anak itu untuk jadi pengusaha gitu. Kalau yang pengen jadi profesional kita arahkan untuk tersertifikasi gitu kan. Karena suka nggak suka BLK-nya harus kita perkuat. Belum lagi kalau seandainya yang pengen kuliah, ya kita pastikan mereka dapat beasiswa sehingga jadi profesional yang bagus juga gitu kan, Pak. Karena kan di situ punya pabrik 1000, Pak. 1000 ya? 1000 pabrik. Itu negeri 1000 pabrik, Pak. Tinggal kerja sama aja ya. Iya, sebenarnya dengan para kan pengusaha di sana. Betul, Pak. Karena kan Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan 30% talent lokal. Itu harus diterapkan kan, Pak, pada akhirnya gitu. Jangan sampai pabriknya dibangun di sini ternyata warga kita, mohon maaf ya, Pak, jadi tukang parkir, keamanan dan penonton aja gitu. Nah, mudah-mudahan, Pak, karena kan makan siang bergizi udah di Pak Prabowo nih ketika mereka sekolah. Setelah mereka lulus, walaupun memang SMA dan SMK urusan gubernur, tapi kan mereka adalah warga kota saya gitu loh, Pak. Jadinya mau nggak mau setelah mereka lulus SMA dan SMK harus saya pikirin juga jangan sampai mereka jadi beban demografi, Pak. Kita kan menuju bonus demografi. Nah, kami kira, Pak, dengan kondisi mudah-mudahan kita berhasil pilot projectnya di Tangerang, kalau seandainya kita berhasil mencapai pengangguran di usia produktif 0%, mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Karena itu yang terjadi di demografi Indonesia hari ini. Ya, Tangerang bisa jadi lab untuk bagaimana treatment pemerintah dengan budget yang dimiliki, dengan partnership sama swasta, partnership sama pihak ketiga, itu bisa mencapai itu semua gitu. Karena kan jangan sampai kita, ya negara kita kan harapannya Indonesia Emas 2045 itu ya semuanya di usia produktif ya bisa menghasilkan, bukan malah jadi beban demografi kan gitu, Pak. Jadi ya kita mau dorong pengangguran di usia produktif 0%, Pak. Kalau ditanya Valdo mau buat apa Tangerang, ya itu pengangguran di usia produktif 0%. Walaupun banyak yang bilang nggak mungkin ya kita cobalah, Pak. Ya kan? Toh kita belum coba, masa kita bilang nggak bisa. Sama dulu Pak Prabowo juga makan siang bergizi, orang bilang nggak mungkin lah, anggarannya dari mana ini itu. Bisa tuh gitu loh, walaupun Pak. harus gradual ya. Iya, gradually gitu. Pasti bertahap, Pak. Ya kan kayak bangun fasilitas pendidikan bertahap, fasilitas kesehatan bertahap. Terus juga untuk pengangguran ini kan butuh pendataan yang baik juga kan, Pak. Berapa sih yang lulus, benernya gimana gitu. Jadi sebenarnya fungsi pemerintah tuh nanti adalah menjadi fasilitator dan Pak. Regulator ya. Betul, pada untuk akhirnya menyerapan tenaga kerja gitu. Di situ aja bermainnya. Iya. Sama hubungan baik dengan para pengusaha lah. Iya, sebenarnya kan konsep link and match ini bukan hal yang baru. Betul. Ya, tapi sulit betul diterapkan. Mungkin belum dikerjakan gitu, Pak. Iya. Nah, kami memang menawarkan berdua, Pak, kita
adalah orang yang mau kerja. Kan dari awal kita politisi yang mau kerja, profesional yang mau kerja juga, ya kita mau kerja cepat, kerja tuntas. Karena kan yang di sebelah kan mereka itu menjual pengalaman, Pak. Tapi ya kita bilang mungkin kota ini tidak sedang butuh yang berpengalaman, tapi butuh yang pengen bekerja cepat dan tuntas. Perubahan. Gitu. Iya, perubahan gitu. Ya, harapan itu mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Tangerang gitu, Pak. Amin ya, apapun pilihan lah ya. Iya. Silakan ya. Saya pikir mau perubahan atau mau meneruskan itu adalah pilihan yang ada di masyarakat ya. Iya. Apalagi kalau kita bicara soal sampah itu kan TPA Jati Uwung itu, Pak. Itu gede banget, Pak, yang sempat kebakaran 4 hari 4 malam itu. Oke. Ya kan? Itu kan sebenarnya kan itu harus dipikirkan betul, Valdo. saya kira kan memang ya pasti harus sarana prasarananya kita tambahkan, Pak. Pasti harus diurus itu gimana caranya jangan sampai menumpuk. Tapi kan kita juga mesti mengajak, Pak. Kan kami berdua mungkin karena terbiasa ngurus komunitas, Pak. Saya kan dari BEM kan ngurus komunitas sebenarnya, Pak. Ngurus masyarakat, ngurus warga, ngurus media juga di Setnek, Pak. Mas Fadlin kan backgroundnya juga pengusaha. Pasti terbiasa berinteraksi dengan komunitas. Pasti pendekatan kita lebih partisipatif sih, Pak. Mengajak ibu-ibu, ayo ibu-ibu sampahnya dipilah ya. Ibu-ibu jangan masak untuk 5 orang tapi masaknya kayak 11 orang. Kan jadi sampah kan, Pak. Sampah rumah tangga kan, waste-nya kan, Pak. Kan waktu itu kita sempat lihat tinggi sampah rumah tangga itu setinggi Burj Khalifa kan, Pak. Gede banget size-nya. Itu kalau seandainya kita bisa edukasi dengan kadar-kadar sosial yang memang kita kasih insentif lebih banyak gitu loh, Pak. Itu mungkin akan mampu mengurangi. Pikirkanlah teknologi karena di beberapa negara ya, pasti. di beberapa kota saya kan bolak-balik ke Cina dan beberapa negara sampah itu malah jadi sumber energi. Bisa menjadi bahan bangunan. Pasti, Pak. Pasti. Jadi bukan menjadi beban dia. Betul. Jadi kalau kerjasama dengan pihak ketiga saya pikir saya kira teknologi bisa mengkonversi sampah itu jadi sesuatu yang punya added value kan, Pak. Nah dengan itu kami kira kan sampah ini mau nggak mau, Pak, ini isu kota banget, Pak, pada akhirnya kan. Karena kan soal bau, kesehatan warga di sekitar situ, airnya hitam, Pak. Saya lihat kemarin untuk orang yang kerja di situ, yang tinggal di situ. Nah, belum lagi soal banjir dan macet, Pak. Isu kota banget, Pak. Ya kan? Kereta api lah ini ya. Saya kira infrastruktur mau nggak mau, Pak, dengan APBD yang besar dan juga dengan kita didukung oleh koalisi dari pemerintah pusat, mau nggak mau kan saya harus berani gitu untuk bargain. Ini kota saya tolong dibangun nih flyovernya biar nggak kena macet gitu, Pak. Jadi saya pikir saya bukan ngebantuin ya, Valdo dengan hubungannya lama di Seknek gitu kan, hampir kenal dengan semua menteri kan. Jadi nyolek-nyoleknya gampang. Iya, mudah-mudahan saya kan tahu saya Pak Dirjennya saya tungguin di depan pintunya, Pak. Pak, tolong ini kota, Pak, daripada nanti mereka semua kemacetan kan pada akhirnya capek mereka berangkat kerja, Pak. Masyarakat kota kan suka nggak suka pengen kenyamanan, Pak. Makanya mereka tinggal di kota. Mungkin beda kalau seandainya Pak Bupati yang duduk di sini perspektifnya, Pak. Jadinya waktu itu ya soal transportasi publik kan isu mereka. Mereka terbiasa di Jakarta naik busway ujung ke ujung cuma 2.500 perak. Kok di Tangerang gua harus naik Gojek, naik angkot gitu dia. Gitu-gitu loh, Pak. Aspirasi kawan-kawan yang ada di situ. Banjir contohnya, Pak, kan kota ini kan persoalannya lahannya terbatas. Ya mau nggak mau, Pak, drainasenya harus diperbaiki, ya kan. Sampah-sampah yang dari rumah jangan dibuang ke drainase. Kita harus kerja bakti, gotong royong. Mau nggak mau, Pak, kali-kali tolong dirapiin. Terus pasar yang tumpah-tumpah di jalan mau nggak mau harus ditertibkan, ya kan. Ditertibkan itu bukan berarti digusur, bisa jadi digeser, kan gitu, Pak. Ya mau mau kan karena juga harus ada keberanian untuk mengelola komunitas kota ini. Karena tadi penduduknya sekitar 1,8 juta, gede, Pak, size kotanya nggak terlalu besar, padat ini kota, Pak. Mudah-mudahan, Pak, kalau eksperimen dan percobaan kami berdua, bukan eksperimen ya, ijtihad kami berdua berhasil ya, Pak. Mudah-mudahan akan menjadi contoh kota-kota yang lain gitu loh, Pak. Bahwa ya selain Solo yang bagus, selain Medan yang bagus, ada juga Tangerang yang bagus gitu loh, Pak. Dan dekat Jakarta. Dekat dengan Jakarta. Ada alam sutra di situ. Ada alam sutra di situ, ada pabrik banyak di situ, ada bandara di situ. Di barat itu berbatasan sama Jakarta Barat, gitu kan? Ya kan secara apa ya? Daerah tuh daerah bagus gitu loh, Pak. Secara geografisnya itu daerah yang sangat ideal gitu. Tapi mungkin selama ini ya masih banyak yang perlu diperbaiki dan kita datang untuk itu berdua. Berapa orang pemilih muda? Wah, gede, Pak. Ya.
sekitar 61% kalau sampai usia 40. 53%-an untuk sampai usia 35 lah. Di situ tuh Valdo sama Fadlin mestinya unggul dong ya. Insya Allah Pak, karena kita nggak perlu pura-pura muda, karena kita muda beneran gitu loh Pak. Jadi ya kita bilang teman-teman kalau yang muda-mudi gitu kan, ya udah kita yang ngobrol. Nah karena kalau menurut saya Pak, karena kami kan memang latar belakangnya politik Pak, betul-betul politisi. Politisi ini kan jurusnya satu Pak, ngobrol aja Pak, ya kan Pak. Nah ngobrol memastikan yang jago bisa bantu, ya kan. Belum tentu kita yang jago kan Pak. Tapi kan karena politisi terbiasa ngobrol, dialog, debat, nongkrong, habis itu dengerin orang sampai pagi. Ya mau nggak mau harus saya akomodir mereka maunya ngomongnya apa gitu Pak. Setelah itu saya pastikan kadis saya oke. Sekda saya keren, ya kan Pak. Terus ketemu partner, ya dan selain nongkrong kan pasti begaul juga kan Pak. Punya teman di luar Tangerang, bisa di Jakarta, Pak Helmi salah satunya bahkan, atau di luar negeri. Kan tugasnya untuk mengorkestrasi kepemimpinan ini biar semuanya bisa jalan bareng-bareng tuh Pak. Nah, karena dengan pendekatan itu, Mas Fadlin juga backgroundnya pengusaha, saya kira ya ini doable gitu loh Pak. Kalau dikerjain. Dan Valdo pun seorang pengusaha ya? Iya, saya kan juga tahu juga lah cara-cara cari duit dikit-dikit gitu Pak. Dan sebenarnya bicara tadi apa modal usaha misalnya. Saya kan punya banyak teman Pak yang duitnya miliaran, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah tapi kan kadang-kadang warga kita bukan masalah nggak bisa dapat duitnya gitu. Pengen ketemu investor kakinya udah getel duluan gitu, nggak tahu mau bisnis apa. Kan ini yang perlu saya inkubasi Pak. Biar mereka ketemu investor, pitching pede gitu. Jadi teman-teman saya yang punya duit miliaran itu pas invest pun nggak ngerasa rugi. Karena pada akhirnya kan bukan hanya pedagang yang butuh uang kan Pak. Yang punya uang pun butuh pedagang yang bisa muterin duit mereka kan Pak. Kan itu skema yang kita pahami selama ini gitu. Jadi tugas saya memang bekerja Pak. Nggak ada pilihan lain Pak. Bekerja 5 tahun, mudah-mudahan beres semua. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat lagi kelanjutannya apa Pak. Isu paling besar tentang perubahan kita itu adalah kepercayaan rakyat ya, public trust. Betul. Karena banyaknya korupsi di mana-mana. Betul. Valdo dan Fadlin bagaimana menyikapin pejabat-pejabat yang korup gitu ya? Perizinan jadi lambat, apa-apa minta duit, harus orang dalam gitu ya. Gimana Pak? Apa ditawarkan? Iya, sebenarnya kan kami pun juga akan memimpin birokrasi kan Pak pada akhirnya. Ya, memimpin struktur yang sudah lama ada di situ. Ada ASN lah yang sudah bekerja di sana kan. Ya saya sama Fadlin ya sebenarnya saya beberapa kali ketika pidato dan ketemu dengan mereka saya bilang Bapak Ibu saya ini datang ya Bu ya bukan untuk memerintah. Saya pemerintah bukan tukang perintah tuh Pak. Tapi saya pengen melayani spiritnya ya Bu gitu. Nah jadi ya mau nggak mau Pak aku sama Mas Fadlin, saya pribadi ya terutama pasti akan memastikan mereka itu sesuai dengan kita punya visi gitu. Bahwa kota ini harus berubah ya Bu ya. Ibu yang selama ini udah di pemerintahan, Bapak yang selama ini jadi kepala dinas misalnya Pak, Bapak yang selama ini jadi sekda, bantu saya ya untuk beresin ini kerjanya. Udah dialog dengan mereka? Beberapa kali udah datang walaupun sebenarnya mereka juga sembunyi-sembunyi Pak. Karena kan bagian dari bagian sebelah sana. Dari birokrasi ya? Ya sebenarnya bukan mendukung, tapi kan saya tanya apa yang jadi evaluasi gitu. Ya kan, mereka nggak dukung, tapi saya tanya, Pak Kadis, data ini berapa, data ini berapa, data itu berapa. Ya kan saya tanya, dan waktu itu ya sifatnya juga ngobrol-ngobrol aja. Nanti kalau saya menang, saya pengen serius ya kerjanya. Saya pesan itu aja Pak. Bapak Ibu nggak perlu ikut-ikutan cawe-cawe dukung saya bisa cari dukungan sendiri. Gitu loh Pak maksudnya. Konteksnya begitu. Jadi sebagai orang yang kemungkinan memimpin birokrasi juga ya mau nggak mau harus ngasih contoh Pak. Tidak korupsi, tidak koruptif. Dalam proses kampanye ini kan kami juga nggak menggunakan apapun dalam artian oh ya Valdo dari orang pusat dekat sama semua menggunakan kekuasaan. Saya nggak pernah Pak minta ganti-ganti camat, ganti-ganti lurah, nggak pernah. Ya, maksudnya saya nggak pernah juga bilang, Pak Lurah tolong bikinin baliho saya, duit saya ada gitu loh Pak. Maksudnya nggak menggunakan instrumen itu sejujurnya. Dan saya juga termasuk orang yang percaya Pak, kalau kita kerja keras, kita pakai kekuatan sendiri, kekuatan kami berdua lah ya Pak ya, kekuatan tim juga, pasti yang gitu-gitu tuh kan tindakan koruptif tuh macam-macam modelnya Pak. Misalnya menggunakan kekuasaan untuk sebelah gitu biar terancam. Saya sih nggak sulit kan sebenarnya kalau saya mau pakai sebenarnya Pak. Tapi Bapak coba tanya di semua orang Tangerang saya nggak pernah cawe-cawe Pak.
urusan polisi, urusan ASN saya nggak pernah cawe-cawe. Nggak pernah. Dan kemungkinan nggak akan pernah. Jadi saya cuma pengen ngasih tahu Bapak Ibu, misalnya ada yang datang nih dari sebelah sana lapor, Pak, saya kan lawan saya incumbent nih Pak. Saya ini gitu, begini. Udahlah, kerja yang bener aja saya bilang. Saya mau kampanye, udah gitu aja Pak. Jadi saya fokus turun aja gitu Pak. Fokus turun nyapa warga, ngasih contoh. Dan mudah-mudahan ya kita bukannya sombong atau apa, mudah-mudahan dijaga ya Pak ya dari tindakan-tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Kan itu kalau saya lihat korupsinya Pak ya. Ya saya sih jujur selama sejauh ini alhamdulillah didukung dengan 0 rupiah mahar. Jadi saya bebannya kan nggak terlalu banyak Pak sebenarnya. Gitu. Oke Valdo, saya ngulangin pertanyaan pertama. Jadi apa tujuan, kenapa Valdo tertarik untuk mencalonkan diri ya? Jadi pakai uang sendiri sekarang ya kan? Sehari bisa belasan tempat gitu, capek luar biasa ya kan? Dan biasanya ada black campaign juga gitu. Karena dituduh katanya Nasrani. Karena nama Valdo Maldini. Orang Itali. Istri saya juga dibilang Nasrani Pak. Istri saya jilbabnya dalam banget. Gak tahu deh. Apa sebenarnya yang akan dicari oleh seorang Valdo Maldini? Saya kira Pak, ini one way ticket Pak buat saya pilkada ini. One way ticket. Maksudnya saya nggak punya apa ya. Ya aspirasinya pasti selalu ingin berusaha menjadi pemimpin yang baik gitu, Pak. Kalau kita berpolitik kan tujuannya pada akhirnya begitu toh Pak. Jadi pejabat publik yang baik gitu. Jadi orang yang pada akhirnya jika diberikan amanah deliver dengan baik gitu. Karena kan menurut saya Pak, tugas politisi itu kan dua aja Pak. Satu, dia berkampanye, dan selama dia belum menang dia akan terus berkampanye. Yang kedua, dia kalau udah menang menunaikan janji kampanyenya. Gitu Pak. Jadi saya kan belum menang nih Pak. Jadi tugasnya kampanye aja terus. Karena kan pilihan hidup menjadi politisi ini udah saya nggak mungkin turning back gitu Pak. Karena saya masuk dari usia 25 Pak. Sekarang usia 34. Saya kira udah 9 tahun misalnya kan kayak teman-teman aku yang bisnis juga gitu sih Pak. Tahun ke-9 baru ketemu model bisnisnya. Teman-teman yang di profesional tahun 9 baru promosinya oke. Yang awal-awal kan masih up and down coba-coba gitu Pak. Jadi ya kami kira tujuannya karena pilihan berpolitik itu adalah pilihan yang nggak mungkin saya tinggalkan lagi Pak. Jadi ya saya kan belum menang-menang ya kampanye aja terus. Nah kalau seandainya menang nanti Pak tentu menunaikan keyakinan saya, menguji pikiran yang tadi saya omong Pak, soal kemacetan, soal pengangguran, soal banjir gitu. Ya bedanya saya mungkin ya pikiran yang ada di kepala ini kan diuji gitu Pak. Sebenarnya kan tuh pengangguran usia produktif 0% itu kan pikiran Pak sebenarnya. Gimana mengujinya dalam bentuk kebijakan? Ya itu yang sedang kalau Bapak tanya, apa yang kamu tuju Valdo? Ya menguji pikiran itu Pak. Karena kalau pikiran itu sudah diuji ternyata deliver, pasti itu akan menjadi kebaikan kan Pak pada akhirnya. Daerah lain bisa tiru. Ya saya kira permasalahan setiap kota mirip lah. Kali-kali aja gitu kita berhasil ngasih contoh dan teladan gitu Pak. Sebenarnya itu sih Pak saya. Jadi bukan posisinya gitu, tapi pikirannya harus diuji itu saya kira ya mungkin menarik menjadi tantangan gitu loh Pak. Kita semua punya ide lah, kita semua punya masukan gitu. Tapi ya saya kira dengan jalur pemerintahan mungkin lebih masif dan lebih cepat dampaknya Pak. Saya kira begitu. Jadi menjadi politisi itu jadi pilihan hidup seorang Valdo Maldini. Iya sih Pak, so far sih belum kepikiran. Kan politisi pensiunnya pas meninggal Pak. Kalau saya lihat, kan kalau jadi politisi terus gitu kan. Jadi ya aku lihat ya mudah-mudahan lah Pak. Kan ya ada Mas Gibran sekarang yang udah sampai di situ. Jadi kan Mas Gibran buka pintu lah sebenarnya. Kan beliau inspirasi kami untuk anak-anak muda ya. Iya, pada akhirnya kan kemarin Mas Gibran udah 2 kali Pak ke Tangerang. Belusukan bareng aku. Jadi ya dia ngajarin cara belusukan versi dia gitu loh Pak. Bawa buku tulis, bawa susu gitu. Ya akhirnya saya belajar sama Mas Gibran. Oke gini ya caranya belusukan yang Mas Gibran pakai gitu.
Ya ada Mas Gibran di Wapres, ada beberapa teman-teman lain. Ya mudah-mudahan generasinya juga Pak Helmy nanti pas lebih senior lagi nggak khawatir lihat bangsa ini gitu, karena udah terjadi regenerasi di antara kita gitu loh Pak. Dan memang harus dilakukan. Iya harus dilakukan. Makanya Pak Helmy kalau kita menang nanti kita jangan ditinggal. Karena untuk yang pengangguran produktif kemarin untuk 0% saya butuh bantuan job seeker tuh Pak. Iya, kita insya Allah ya perusahaan saya 2 bulan terakhir dah menempatkan 120.000 orang. 120.000. Wah banyak sekali. Ya Pak. job seeker. Ya kita dibentuk untuk itulah. Sama kita punya idealisme juga lah ya. Iya, bukan hanya sekedar nyari uang, tapi juga bagaimana program kita membantu banyak orang. Siapa? Dan jadi masalah pengangguran itu masalah. Iya itu masalah yang saya kira mungkin akan jadi tantangan bangsa kita ke depan. Bapak di sebelah situ, aku di sebelah sini gitu. Tinggal berkolaborasi. Siap. Oke. Mungkin closing statement kalau Paldo jadi apa yang ya silakanlah untuk menghimbau wargamu. Hai masyarakat Tangerang, saya Valdo Maldini. Ya saya mungkin bukan orang Tangerang ya, seperti yang banyak isu-isu gitu. Tapi saya pastikan saya adalah anak yang akan menjadi semua teman orang Tangerang. Anak semua bapak ibu yang ada di Tangerang juga gitu. Saya masih muda, siap dijewer kalau nggak kerja. Intinya bapak ibu bisa jadi pada tahun ini pemilu, Kota Tangerang tidak sedang butuh yang berpengalaman, tapi butuh orang yang siap bekerja keras dan bekerja tuntas. Lihat. Oke. Terima kasih Paldo. Makasih Pak Helmy. Sukses ya. Makasih Pak Helmy. Ya, kita rindu dengan pemimpin muda yang masih bersih gitu untuk Indonesia lebih baik. Ya kita harus punya harapan bahwa Indonesia makin ke depan makin baik dengan pemimpin yang sebentar lagi juga akan berganti dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto. Mari kita tidak pernah berhenti untuk berharap Indonesia menjadi lebih baik. Untuk itu diperlukan seluruh stakeholder ya semuanya bergerak untuk menuju kebaikan. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.